Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena di kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan pembahasan bersama kitab Fikih Bermazhab, pengantar memahami cara beragama. Dan insya Allah topik yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu berakidah dengan logika atau membangun akidah dengan logika. Nanti kita undang para pemirsa untuk berinteraktif melalui nomor di 08122444344 atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan WA di 081221567890. Baik, kita akan masuk ke materi, namun sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Ini enggak capek Ustaz? Kemarin Sudah ngopi belum? ngopi tadi Ustaz. Oh, insyaallah. Tapi enggak ngopi, teh aja Ustaz. Oh, ngopi. Insyaallah. Ini enggak capek Ustaz? Kemarin habis dari safar, pagi ini lanjut lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, semuanya dalam kondisi sehat. Masih terkendali Ustaz ya? Insyaallah. Mandali ya. Mandali. Aman terkendali. Baik. Kita membahas apa ini, Ustaz? Ini membangun Ini kebalik ya? akidah, Artinya Ustaz. antum yang tanya. Enggak apa-apa Ustaz, saling tanya aja. Oh, gitu. Mana-mana. Membangun akidah dengan logika Ustaz. Membangun akidah dengan logika. Iya. Kira-kira gimana nih Ustaz? Kenapa kita Memungkinkan nggak orang itu membuat akidah, membangun akidah dengan logikanya? kayaknya nggak mungkin Ustaz. Kenapa nggak mungkin? Iya, karena logika ini dia tidak ajak Ustaz. Ajak tuh Ustaz, enggak. Karena kan kita kalau membangun sesuatu itu butuh pijakan Ustaz ya. Kayak bangun rumah tangga gitu Ustaz. Itu kan pondasinya itu nggak boleh oleng gitu Ustaz. Jadi akidah adalah bagian yang tidak mungkin ada perubahan. Setuju ya? Iya. Karena kalau akidah itu berubah, berarti pondasi berubah. Dan tidak mungkin sebuah rumah pondasi berubah. Kalau aturan mungkin berubah. Maka ada falsafah, ada aturan yang dibangun dari falsafah, kan begitu ya? Iya. Kalau aturan mungkin saja dia berubah. Makanya dalam syariat kita ada perubahan dari sisi aturan dengan adanya nasakh dan mansukh di zaman wahyu turun. Tapi tidak ada nasakh dan mansukh untuk akidah. Karena kalau ada nasakh dan mansukh dalam masalah akidah, berarti salah satunya pasti dusta. Beda dengan aturan. Sekarang saya tetapkan A, besok saya tetapkan B. Itu mungkin. Tapi kalau dalam masalah keyakinan, sekarang keyakinannya A, besok keyakinannya B, berarti salah satu ini ada yang dusta. Kalau ketetapan, perubahan itu mungkin terjadi sesuai dengan kehendak zat yang memiliki aturan. Tapi kalau keyakinan, perubahan tidak mungkin terjadi. Sebab kalau perubahan keyakinan itu terjadi, maka berarti keyakinan pertama dengan keyakinan yang kedua salah satu ada yang dusta. Sebab keyakinan itu berkaitan dengan masalah informasi. Apa yang harus kita yakini terkait informasi itu. Sedangkan aturan itu terkait dengan praktek yang harus kita lakukan. Sehingga apa yang harus kita perbuat berkaitan dengan hukum A, hukum B, dan seterusnya. Makanya dalam nasakh dan mansukh, untuk akidah tidak masuk. Tapi untuk syariat memungkinkan. Kenapa Ustaz ada yang membangun akidah itu di atas logika Ustaz? Jadi sebelum kita bahas kayak mungkin atau enggak gitu kan ya. Tapi kan berarti sebelum itu ada yang pengen dulu gitu kan ya. Maksudnya pengen bangun dengan logika mereka. Kira-kira kenapa Ustaz? Jadi ada banyak sekali saya boleh sebut khazanah yang dimiliki oleh manusia. Manusia punya kekayaan yang ada pada dirinya. Kekayaan itu bisa bentuknya logika dia, akal pikiran dia. Kekayaan juga bisa bentuknya budaya yang ada di masyarakat. Dan mereka mencintai kekayaan ini. Ada yang cinta logikanya, ada yang cinta budayanya,
ada yang lebih cenderung kepada perasaannya, dan seterusnya. Sehingga di sekitar manusia ini ada beberapa hal yang itu menjadi pelengkap hidupnya. Akal, logika, perasaan, kemudian budaya yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dari semua ini terkadang mereka jadikan sebagai sumber logika, sebagai sumber akidah, keyakinan. Sehingga dia meyakini sesuatu karena budaya. Dia meyakini sesuatu karena ini adalah hasil dari logika dia, dan seterusnya. Maka mereka jadikan beberapa pelengkap kehidupan ini sebagai sumber keyakinannya, sebagai landasan keyakinannya. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan. Sebab tiga hal ini antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda. Logika antara saya dengan si A berbeda, antara si A dengan si B berbeda. Nah, ketika itu berbeda-beda, maka jika itu dijadikan sebagai standar ideologi dan akidah, akibatnya akan ada beragam ideologi sesuai dengan latar belakang logika mereka masing-masing. Budaya juga sama. Kalau budaya dijadikan sebagai sumber akidah, maka akan berbeda antara satu budaya masyarakat dengan budaya masyarakat yang lain. Sebagai contoh sederhana ya. Di Yogyakarta, masyarakat kita punya budaya bahwa bulan Suro atau Muharram itu dianggap sebagai bulan sial. Karena menjadi bulan sial, maka bulan Suro pantangan untuk melakukan berbagai macam hajatan. Ini berbeda dengan orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu meyakini berdasarkan budaya mereka bahwa bulan sial adalah bulan Dzulqa'dah yang mereka sebut dengan bulan Selo. Kenapa disebut bulan Selo? Selo itu dari kata kesesel olo, kesisipan, kecelakaan. Maka bagi mereka bulan Selo itu bulan pantangan, bulan Dzulqa'dah itu bulan pantangan untuk melakukan hajatan. Nah, kita jadi bingung, kita pakai standar yang mana? Pakai masyarakat Jogja, Jawa Tengah, yang meyakini bulan Muharram sebagai bulan celaka? Ataukah pakai masyarakat Jawa Timur, yang meyakini bulan Dzulqa'dah sebagai bulan celaka? Yang bingung, asli Jawa Timur, tinggal di Jogja. Saya gini ya. Ini mau ikut yang mana? Jadinya ketika orang menjadikan budaya itu sebagai standar logika, sebagai standar akidah, maka orang akan menjumpai kebingungan. Saya berasal dari sini, tapi saya tinggal di sini. Kamu pakai budaya yang mana? Bingung dia. Tidak ada standarnya jadinya. Karena itu budaya tidak bisa dijadikan sebagai standar akidah. Dan Al-Quran menceritakan titik sengketa para nabi dengan musuhnya, salah satunya dalam masalah ini. Para nabi mereka menyampaikan wahyu untuk dijadikan sebagai standar berakidah, standar beragama. Sementara musuh para nabi, mereka menjadikan budaya itu sebagai sumber dalam berakidah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur kami. Jadi saat mereka diajak untuk berislam dengan baik, mengikuti nabinya, mereka beralasan dengan budaya leluhur. Ini kan budaya leluhur. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh leluhur kami. Mereka juga mengatakan, inna wajadna aba'na ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai leluhur kami memiliki akidah tertentu dan kami mengikuti ajaran mereka. Jadi mereka menjadikan budaya sebagai latar belakang berakidah dan berkeyakinan, itu ditentang oleh para nabi. Akhirnya terjadilah titik sengketa antara mereka dengan para nabi disebabkan masalah budaya. Nanti kan kita bahas itu ya. Maka beberapa poin ini tidak bisa jadi sumber akidah, baik logika, baik budaya, maupun perasaan. Orang kadang berakidah main perasaan.
Terutama misalnya model-model kasyaf gitu ya. Akidah kasyaf itu sumbernya perasaan. Sehingga kenapa ada orang seperti itu? Karena kecintaan mereka, kecenderungan mereka terhadap properti yang mereka punya. Padahal sebenarnya itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalam berakidah. Masya Allah. Ustaz, ini kira-kira apa contoh, Ustaz? Contoh kasus mungkin ya, atau contoh real gitu, Ustaz. Orang ini bangun akidahnya pakai logika gitu, Ustaz. Mungkin ada contoh yang kayak kalau tadi kan istilahnya faktor-faktor gitu, Ustaz, ya. Kayak kenapa orang akhirnya pakai logika atau yang lain, karena memang ya itu sebenarnya manusiawi juga, Ustaz, ya. Kayak kita mencintai dengan apa yang ada di lingkungan, apa yang kita punya gitu ya. Cuman mungkin karena sampai ke tahap berlebihan gitu, Ustaz, ya, akhirnya jadi masuk mempengaruhi akidah. Kalau contoh kasusnya apa, Ustaz? Kira-kira kayak ya, akidah tapi dibangun dengan logika. Baik. Jadi manusia itu kan tidak mengetahui apa yang telah terjadi di masa silam dan apa yang akan terjadi. Dan kadang mereka membuat teori yang itu kemudian jadi keyakinannya. Berkaitan dengan bagaimana kejadian alam semesta ini. Misalnya, gimana sih kok bumi ini bisa terbentuk? Bagaimana matahari bisa terbentuk? Bagaimana tata surya bisa terbentuk? Lalu kemudian dia membuat teori dengan logika dia. Dijadikanlah sebuah postulat. Dia merancang sebuah teori, postulat, lalu dari hasil postulat itu dia buat kesimpulan. Oh, bumi ini tercipta karena peristiwa Big Bang. Ada sebuah bintang yang besar berbenturan dengan bintang yang lain, terjadilah benturan yang sangat besar, Big Bang. Lalu yang satu utuh, yang satu pecah berkeping-keping. Kemudian mereka berputar terus, berpilin, akhirnya jadi bulatan-bulatan, jadilah planet-planet. Kemudian ada yang mengatakan, oh enggak, ini tercipta karena dulu ada udara yang berpilin, yang berputar cepat, akhirnya semakin memadat, kemudian jadilah benda-benda planet. Dan jumlah udara itu banyak sekali. Ada yang jadi bintang, ada yang jadi planet. Itu kan postulat. Kemudian itu diyakini sebagai akidah. Maka dalam pandangan mereka, bumi dan seisinya, serta berbagai macam planet yang ada di sekitarnya, ini bukan karena ciptaan Allah. Tapi terjadi melalui proses tadi. Ada yang disebut dengan teori nebula, ada yang disebut dengan teori Big Bang, dan beberapa teori yang lainnya berkaitan dengan asal-usul penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, dan itu masuk dalam kurikulum pendidikan kita. Jadi mereka mendasari akidah tentang asal-usul penciptaan langit dan bumi beserta planet yang ada di dalamnya itu dengan menggunakan logika. Yang sebenarnya kalau kita baca, ini gedabrus. Paham gedabrus ya? Asal bunyi aja. Asal bunyi, ndobos. Tapi ndobos jadi kurikulum. Kita bisa aja ndobos kayak gitu. Tapi kemudian jadi kurikulum. Ya memang dalam teori metafisika kan kemudian itu dikaitkan dengan perhitungan. Lalu mereka membuat teori rumusnya. Kira-kira kalau ini dirumuskan nanti jadi persamaan apa? Itu memang bisa ya. Teori seperti itu memungkinkan untuk dilakukan dengan pendekatan ilmu fisika. Ketika benda ini berpilin, kemudian dengan kecepatan sekian, maka nanti akan terjadi pemadatan ke arah dalam sehingga dia semakin padat dan seterusnya. Dihitung bisa. Cuman kan itu gedabrus. Ini godak-gadik orang matuk gitu ya. Dia sinkron-sinkronkan tapi sebenarnya nggak sinkron. Cuman orang memungkinkan untuk melakukan itu. Yang mengherankan ketika itu dijadikan sebagai kurikulum, jadinya orang mempelajari itu sebagai sebuah kewajiban. Padahal aslinya adalah manusia yang pintar ngomong, lalu kemudian diikuti oleh banyak orang, jadilah sebuah keyakinan. Termasuk misalnya keyakinan teori Darwin, teori evolusi itu kan jadi akidah. Ini kita berbicara untuk akidah yang dimiliki oleh sebagian orang berdasarkan postulat sains. Berkaitan dengan akidah Islam apa saja? Oh, itu banyak sekali.
Ada orang misalnya mempostulatkan Allah, menteorikan Allah berdasarkan logikanya. Dan itu pekerjaan ahlul kalam. Sehingga Allah itu kayak gimana sih? Ahlul kalam bercerita. Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Begitu dia punya postulat seperti itu, diikuti oleh banyak orang, akhirnya jadi keyakinan. Sehingga akidah itu muncul berdasarkan logika. Masya Allah. Ini solusinya gimana, Ustaz? Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi, baik yang mungkin karena penjelasan sains gitu ya, atau mungkin dia mengkaji juga, Ustaz ya, mengkaji ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat hadis, kemudian masuk di situ akidah gitu kan ya, masuk logika di situ, akhirnya kemudian tadi dia bicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tapi alat yang untuk menafsirkan atau yang lain logikanya. Nah, kira-kira nanti sikap kaum muslimin atau sikap kita kalau berhadapan dengan mereka-mereka yang seperti ini bagaimana? Kalau sebelum kita bicara bagaimana menyikapi, kita perlu melihat dulu ya, latar belakangnya kenapa kok mereka melakukan seperti itu. Dulu waktu kami masih kuliah di teknik nuklir, salah satu di antara materi kuliah yang kita bahas adalah berkaitan dengan bicara masalah atom ya. Atom itu kan nggak kelihatan dan tidak ada alat yang bisa melihat atom, sehingga kenapa para ahli sains itu bisa menggambarkan atom, misalnya atom hidrogen terdiri dari atom inti dan satu elektron yang mengitarinya. Kok bisa seperti itu? Terus digambar. Apa benar atom hidrogen itu gambarnya kayak gini? Dari mana kamu tahu? Jadi prinsipnya begini, manusia itu keponya luar biasa. Sampai dia meneliti benda yang terkecil dan meneliti benda yang terbesar. Sehingga dari yang paling besar yaitu alam semesta itu diteliti. Kemudian sampai yang paling kecil yaitu atom diteliti. Itu keponya manusia. Makanya sains dalam kondisi ini, dia itu sudah mencapai di ujung atas dan ujung bawah dari sisi ukuran. Mereka meneliti benda terbesar dalam pandangan manusia, yaitu alam semesta, dan mereka meneliti benda terkecil menurut manusia, yaitu atom hidrogen katanya, yang hanya memiliki satu elektron. Nah, dalam penelitian tentang atom-atom seperti ini, sebenarnya yang digunakan itu kan eksperimen. Lalu mereka berkesimpulan dari hasil eksperimen itu. Jadi tidak melihat, tapi bereksperimen. Sederhananya kayak gini. Kita kalau misalnya ini ada sebuah minuman ya. Antum tidak diberitahu bagaimana cara minuman ini dibuat. Tidak? Tapi kemudian orang ngicipi setelah diminum. Baik. Menurut saya, dari rasanya, aromanya, dan seterusnya, ini mengandung A, B, C, D. Dari mana dia bisa berkesimpulan kayak gitu? Dari rasa yang dia buat. Dari rasa yang dia dapatkan. Sehingga dari rasa, aroma yang dia dapatkan, dia berkesimpulan. Bukan melihat langsung. Kejadian ini dia tidak lihat. Karena dia nggak bisa menjangkau kejadian itu. Sehingga sampai asal mula langit dan bumi, itu mereka postulatkan, mereka buat teori. Karena tadi dia pakai rasa-rasanya kok kayak gini, akhirnya jadilah sebuah keyakinan. Dan memang kadang ya kita merasa aneh. Ini kan cuma orang gedabrus saja, kenapa dipercaya? Dia cerita tentang ini, tentang metafisika. Atom hidrogen itu kan dari penelitian ya. Ada orang misalnya melemparkan neutron ya. Kemudian terkena, dia bisa mengenai satu neutron yang terlepas. Kemudian atom itu rusak. Oh, berarti ini atomnya yang terdiri dari satu neutron, satu proton, dan satu elektron. Kemudian dia buat gambar, jadilah atom hidrogen. Sehingga dari eksperimen itu, kayaknya kok kesimpulannya seperti ini. Ini mungkin masih bisa diterima, karena ini hubungannya hanya masalah dunia. Tapi terus itu digunakan dan dikiaskan untuk masalah ketuhanan. Sehingga dia membayangkan Tuhan itu seperti ini.
Kenapa Anda meyakini seperti itu? Karena Tuhan tuh harus kayak gini, nggak boleh seperti ini. Dia memaksakan dengan logikanya, Tuhan harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Misalnya, banyak sekali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah itu berada di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci zat, maha suci Rabbmu. Sucikanlah nama Rabbmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi artinya Di atas. tinggi zatnya. Dia berada di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Inna anzalna. Sesungguhnya kami turunkan. Diturunkan kan berarti dari atas ke bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepadanya kalimat-kalimat yang thayyib itu naik. Yas'ad, naik. Kata naik berarti menuju ke arah. Dan yang lebih tegas lagi, Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu al-Arshistawa, dan itu disebutkan dalam beberapa ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan wa kana arshuhu ala al-ma, dan arsy itu berada di atas air. Dan air ini berada di atas langit. Dan aneka ayat-ayat yang lainnya yang sampai disimpulkan oleh Ibnu Abil Is rahimahullah, jika kita perhatikan dalam Al-Quran, maka ada lebih dari 10 ayat, lebih dari 1000 ayat yang menyatakan bahwa Allah berada di atas. Tapi kemudian akal membuat postulat, membuat teori. Kalau Allah berada di atas, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat, berarti tempatnya lebih besar daripada Allah. Jadi berarti itulah adalah gaya logika dalam menyimpulkan. Padahal ini bukan bagian yang bisa dilogika. Apa susahnya sih kau menerima Allah berada di atas, wong teks Qur'annya juga kayak gitu. Terus ditakwil. Jadinya apa? Ditakwil. Oh enggak. Maksud Allah alal arsh istaula, Allah menguasai arsh. Terus Allah di mana? Jangan tanya demikian. Kenapa nggak boleh tanya demikian? Karena ini pertanyaan yang tidak boleh diajukan tentang Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya seperti itu. Sehingga pada saat ada seorang budak wanita yang mau dimerdekakan, dites dulu oleh Rasulullah SAW. Aina Allah, di mana Allah? Kemudian budak ini menjawab, fis sama, Allah berada di atas. Allah berada di atas. Dan yang bertanya Rasulullah SAW, di mana Allah? Yang bertanya siapa? Rasulullah SAW. Dan jawaban dari wanita ini diterima oleh Nabi SAW. Allah berada di atas. Kalau kemudian jawaban ini dianggap sebagai akidah yang sesat, seharusnya ini bukan standar mukmin. Tapi ketika wanita ini bisa menjawab dengan benar, Nabi SAW berpesan kepada tuannya, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Berarti jawaban itu benar atau salah? Benar. Maka meyakini Allah berada di atas adalah keyakinan yang benar yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dan itu keyakinan Musa yang mau diruntuhkan oleh Firaun. Makanya ketika Musa alaihissalam menjelaskan kepada Firaun seperti apakah Rabbul Alamin, kemudian Firaun mengatakan kepada Haman, "Ya Hamanu benili sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba." Betul ya ayatnya kayak gitu. Jadi Haman, bangunkan kepadaku sebuah sarhan, ya, bangunan yang tinggi, menara, agar saya bisa mencapai asbab, menggapai tempat untuk bisa naik ke arah langit. Dan saya ingin bertemu dengan Tuhannya Musa. Baik. Fa'attali'u ila ilahi Musa. Saya ingin ketemu dengan Tuhannya Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba, dan saya meyakini Musa ini dusta. Akan saya buktikan kalau tidak ada Tuhan di atas. Sehingga Firaun menyuruh Haman untuk membangun menara, bangunan yang tinggi. Karena Firaun ingin membuktikan kalau Musa ini dusta. Tidak ada Tuhan di atas.
Sehingga menolak keyakinan bahwasanya Allah di atas. Itu akidahnya Fir'aun. Ketika Musa sudah menjelaskan kepada Fir'aun, seperti apakah Rabbul Alamin, dan di manakah Rabbul Alamin, tapi ditolak oleh Fir'aun. Baik. Kemudian, meyakini bahwasanya Allah di atas, itu kan tidak sama dengan Allah bertempat. Karena Allah tidak butuh hambanya. Sebab yang namanya yang namanya gambaran logika itu memang terjadi. Kita mengatakan Allah berada di atas. Tapi logika kamu hentikan. Jangan kemudian berkhayal. Yakini sebagaimana teks Al-Quran yang ada. Karena Quran bilang demikian. Nah, tapi kan mereka nggak terima. Karena logikanya yang maju. Nah, ketika logika itu maju, mengalahkan wahyu, ini kondisi yang tidak sopan. Logika kamu hentikan. Idza ja'al athar kafan nawar. Kalau sudah ada dalil, maka logika dihentikan. Jangan dilanjutkan. Justru ketika dia menggunakan itu jadinya tidak sesuai logika. Karena logika mengatakan, di luar kemampuan logika, jangan di logika. Logika mengatakan, di luar kemampuan logika, jangan di logika. Allah berada di atas. Itu teks dari Al-Quran. Teks dari hadis. Sudah? Boleh nggak kita melogika, Pak? Gimana Allah berada di atas? Di luar jangkauan logika. Dan logika mengatakan, yang di luar jangkauan logika, jangan di logika. Kalau logika dipaksakan untuk memikirkan yang di luar jangkauan logika, ini prinsip tidak logis. Sudah tahu nggak mampu, kenapa dipaksakan? Jadi begitu ya. Maka orang yang melakukan praktek takwil, membuat teori tentang Allah berdasarkan logikanya, pasti gagal. Dan ada banyak sekte-sekte yang lahir karena logika, sehingga mereka menjadi sekte yang menyimpang. Karena mereka membuat sebuah akidah berdasarkan logika. Insyaallah. Ini kalau boleh disimpulkan saja. Mungkin pemirsa tadi menyimak. Sebenarnya kalau kita bilang berlogika itu sebenarnya bagus gitu saja. Selama ya tadi memang ada ranah yang silahkan mainkan logika sampai elek gitu ya. Maksudnya kayak tadi proton, neutron, elektron gitu ya. Urusan sains terserah lah gitu ya. Mau kamu pakai logika. Tapi kalau begitu sudah masuk ranah ketuhanan gitu saja, maka cut, stop, logika nggak boleh masuk. Karena nanti kalau pun masuk ke situ errornya fatal gitu ya. Kayak tadi misalkan dia tentang zat Allah dan yang lain gitu. Jadi aslinya silahkan kalau itu mungkin urusan tadi sains dan keduniawian gitu ya, itu terserah wis gitu. Mau ngedabrus dan yang lain. Tapi begitu urusan agama sudah ranah Allah, ya itu tadi karena sudah ada nas tadi Ustaz ya. Jadi maka berarti itu poin pertama. Poin kedua mungkin tadi ada statement logika itu ada batasnya Ustaz ya. Enggak semua bisa digas sama dia gitu. Maksudnya enggak semua nyampe sama dia gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi ya kita sepakat itu ya. Logika ada batasnya. Sebagaimana kekuatan kita ada batasnya. Ada orang misalnya latihan kekuatan sampai ototnya berkembang besar gitu. Sudah? Dia akan menyadari meskipun dia adalah orang yang sangat kuat dibandingkan yang lain, tapi dia tidak bisa mengangkat gunung. Dia nggak bisa mengangkat rumah. Baik. Kalau orang kuat ini dipaksakan untuk kamu harus bisa mengangkat gunung. Kamu harus bisa mengangkat rumah. Yang terjadi kira-kira apa? Enggak masuk. Akhirnya dia maksa terus. Sakit dia jadi. Tapi saya kan kuat. Saya masih kuat. Saya akan mencoba untuk mengangkat mobil. Silakan coba. Tapi kamu nanti sakit. Logika juga gitu. Kemampuan dia ada batasnya. Begitu dia masuk ke ranah yang tidak mampu untuk dia cerna, tetap dipaksakan. Sakit ini logika. Nah, ketika logikanya sakit, muncullah kesimpulan-kesimpulan yang isinya penyakit. Sehingga kelompok Jahmiyah misalnya mengatakan bahwa kita tidak boleh menyebut Allah dengan sifat apapun. Mengatakan Allah Maha Kasih Sayang, itu musyrik. Mengatakan Allah Ta'ala Maha Mendengar, musyrik. Jahmiyah kan kayak gitu. Yang paling parah ya.
Mu'tazilah juga menolak semua sifat Allah, meskipun mereka mengimani nama, tapi nama tidak mengandung sifat. Kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi kita tidak boleh mengatakan Allah kasih sayang. Allah menyayangi hambanya, itu tidak boleh. Ahlul Kalam membatasi sifat-sifat Allah hanya dengan jumlah tertentu. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 20, jadi 20 sifat. Dan itu pun dibangun berdasarkan logika. Kemudian, mereka menolak sifat-sifat yang lain. Maka mengatakan Allah menyayangi hamba, itu tidak boleh. Karena Allah menyayangi hamba, berarti menyamakan Allah dengan hamba. Dengan sifat menyayangi tadi. Itu kan logika yang berbicara. Loh kok kamu kayak gini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Allah yarham, Allah merahmati bi'ibadihi, hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi hambanya. Allah mengampuni, dan seterusnya. Allah mendengar. Qad sami Allah mendengar. Apa sulitnya untuk menerima itu apa adanya? Logika pada posisi ini jangan dilibatkan. Karena kalau dilibatkan, jadinya apa? Sakit dia. Karena itu sudah tidak mampu untuk dia jangkau. Insyaallah. Saat ini waktu sudah lewat dari jam 6. Baik, dan ini ada satu poin di buku di halaman 287 ya. Jadi menang debat bukan berarti lebih benar. Ini penting. Sehingga mungkin Anda bisa lihat asatidzah Ahlussunnah menyampaikan prinsip Ahlussunnah itu kayak gini. Al-Quran bilang kayak gini, hadis bilang kayak gini ya. Lalu ada orang yang nggak terima. Debat dia. Dalam debat, bisa jadi justru yang selain Ahlussunnah yang menang. Tapi apakah kemudian dia benar? Tidak. Coba kita lihat ini ya. Nabi SAW pernah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum jidalu munafiki alimil lisan. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perdebatan yang dilakukan oleh orang munafik yang pintar ngomong. Nah, maka kita bisa lihat, menang debat itu masalah pintar dan tidak pintar ngomong. Bukan masalah benar dan salahnya. Makanya Imam Malik, rahimahullah, ketika diajak debat oleh seseorang, ini yang saya sebutkan di halaman 286. Dia kan ditantang debat, beliau rahimahullah ditantang debat oleh seseorang. Kemudian Imam Malik bertanya, jika kamu bisa mengalahkanku dalam debat, lalu apa selanjutnya? Tanya Imam Malik. Kemudian orang itu mengatakan, jika aku bisa mengalahkan Anda harus mengikuti pendapat saya. Imam Malik bertanya lagi, lalu jika ada orang lain yang berdebat dengan kita, kemudian orang itu bisa mengalahkan kita, bagaimana? Kata orang ini, nanti kita ikuti pendapatnya. Yang kemarin saya sebutkan ya. A, B debat, menang A, maka B ikut A. Lalu A debat dengan C, menang C. Akhirnya dua orang ini ikut C. C debat dengan D, menang D. Bertiga ikut D. Nanti D debat dengan E, menang E. Mereka berempat jadi ikut E. La haula wala quwata illa billah. Jadinya akidah mengikuti siapa yang menang debat. Dan menang debat itu urusan pintar ngomong. Maka siapa yang lebih pintar ngomong, dia menang debat. Meskipun belum tentu dia benar. Tidak hanya dalam masalah agama, termasuk juga dalam masalah yang lain. Saya pernah nonton obrolan di TV ya. Dan waktu itu mungkin masih zaman Pak SBY. Ada dialog tentang apakah reaktor nuklir itu layak dibangun di Indonesia atau tidak. Dan menghadirkan salah satu ahli dari Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, sekarang sudah gabung dengan BRIN. Kemudian satu lagi adalah penggiat tentang masalah lingkungan. Karena beliau yang dari Batan ini mungkin tipe orang yang senang di lab ya, nggak pintar ngomong seperti gayanya politikus ya. Sementara ahli lingkungan ini, penggiat lingkungan ini pintar ngomong, dan dia udah biasa bicara di publik. Masya Allah, ini kayak dideplok ya. Yang orang dari Batan ini, Masya Allah, ya dia seperti diremet-remet ketika debat. Tapi saya bisa menilai
orang ini, karena kita punya latar belakang ilmu yang sama, orang ini ketika ngomong pinter, cuman alasannya salah. Meskipun masyarakat nggak ngerti, karena mereka nggak tahu di balik itu ada apa. Ahli sains ini dalam masalah nuklir, dia paham, dia ngerti, dan apa yang dia sampaikan benar. Tapi kemudian karena nggak pintar ngomong, kalah dengan sebelahnya. Sehingga bagi mereka yang ngerti tentang ilmunya, dia bisa menilai yang benar yang ini. Tapi bagi mereka yang nggak ngerti, yang jadi standar ya, siapa yang pintar ngomong itu yang menang. Dan itu yang dianggap yang benar. Padahal kebenaran tidak identik dengan siapa yang menang debat. Dan ini mungkin masih berlanjut sampai sekarang, kejadian-kejadian macam gini. Jadi keyakinan seperti ini masih ada sampai sekarang. Makanya di dunia kampus misalnya, teman-teman mahasiswa, ya mohon maaf, kadang mereka kan ngikuti forum-forum diskusi, dialog, dan seterusnya. Itu mereka punya pemahaman, siapa yang menang diskusi, menang dialog, itu yang dianggap benar. Ini kan pemahaman yang fatal. Padahal nggak ada jaminan siapa yang menang dialog, itu yang benar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti ini mungkin PR Ustaz ya, bagi yang pembawa kebenaran untuk belajar ngomong mungkin Ustaz ya. Jadi hingga ketika dia menyampaikan, menjelaskan di forum, minimal nggak debat juga Ustaz ya, minimal ketika satu arah pun istilahnya orang ketika mendapatkan penjelasan tuh mukni gitu ya, artinya tenang gitu, ngerasa kayak oh iya ini, mungkin seperti itu. Ya, memang bagian dari tugas para dai adalah menyampaikan kebenaran dan sampaikan kebenaran sampai bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Sehingga mereka juga harus berlatih untuk bicara dengan fasih, berlatih bicara dengan tegas, jelas, sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini mungkin nanti kita coba interaktif dengan pemirsa. Baik, insya Allah. Oke. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi beberapa penjelasan ya terkait dengan membangun akidah berdasarkan logika. Dan insya Allah ada insight-insight ataupun poin-poin yang sudah bisa ditangkap dari beberapa penjelasan tadi. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, kita akan break sejenak dengan berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concordar Al-Khair Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk yang bergabung nanti bisa menghubungi nomor 081 224443344 atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan WA di 081 221 567890. Baik, ini sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat terlebih dahulu, silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Mohon izin Ustadz, saya Afif dari Tuban. Baik, silahkan Pak. Ya, izin bertanya kaitannya dengan fenomena akhir-akhir ini di negara maju yang terkenal dengan kemajuan duniawinya saat ini sedang menghadapi depopulasi yang disebabkan salah satunya karena logikanya yang menyebabkan fertility rate yang menurun, terus orang takut menikah dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk kebinasaan yang Allah mungkin datangkan
atas logika yang mungkin berseberangan seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, ini bagaimana agar fenomena ini tidak masuk ke Indonesia, Ustaz? Dan kira-kira dari kebiasaan apa kita bisa memupuk logika dengan baik dan proporsional agar kita, katakanlah 20 tahun lagi kita menjadi negara maju, kita nggak sampai seperti itu gitu, sampai terjadinya depopulasi. Itu Ustaz. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak penjelasannya, Pak. Baik. Saya sebenarnya punya catatan tentang fenomena ini, tapi tadi tak buka, muter-muter HP saya. Baik. Jadi kalau saya melihat justru begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, mau melakukan konspirasi. Wa makarallah, dan Allah membalas konspirasi mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik ketika membalas konspirasi. Ada sebuah teori yang itu diajarkan ke kita. Saya masih ingat karena dulu waktu SMA, bahkan mungkin SMP, kita sudah mempelajari itu. Bahwa ketika populasi manusia ini dibiarkan terus berkembang, maka lambat laun mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat tinggal. Bumi ini akan sangat padat, mereka akan rebutan makanan, rebutan tempat tinggal, dan seterusnya. Dengan membuat perhitungan tentang berkembangnya populasi manusia, tapi dibuat perhitungan matematis. Akhirnya dia buat postulat, kira-kira di tahun sekian, populasi manusia akan ada di nilai sekian. Akhirnya dia buat kesimpulan, populasi manusia harus ditekan. Populasi ini harus ditekan. Nah, penekanan populasi itu adalah dengan melakukan kampanye. Kampanye apa? Kampanye KB. Penekanan, jangan punya anak banyak, dan seterusnya. Sasaran kampanye itu terutama adalah kaum muslimin yang ada di daerah-daerah timur. Daerah Timur Tengah, ke timur terus, sampai ke Indonesia. Pokoknya terutama di daerah timur. Wallahu alam, ternyata pengaruh kampanye itu juga ada di negara barat. Amerika, Eropa, dan sekitarnya. Termasuk juga negara-negara non-muslim yang lainnya. Baik. Dan Masya Allah, ternyata kampanye itu lebih berpengaruh di dunia barat daripada di dunia timur. Orang timur dapat kampanye itu sampai di negara kita kan. Jadi kalau Bapak mengkhawatirkan jangan sampai terjadi di negara kita, itu sudah sampai lama, Pak. Sejak lama teori itu sudah ada. Kita diberi gambaran bahwa populasi manusia di bumi ini kalau tidak ditekan, maka bumi ini tidak akan muat sebagai tempat tinggal. Dan itu sudah kami pelajari dulu waktu SMP, SMA, disampaikan dalam pelajaran biologi berkaitan dengan masalah populasi manusia. Baik. Tapi Masya Allah, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat konspirasi itu adalah untuk menekan angka kaum muslimin. Tapi justru prakteknya terjadi pada orang-orang non-muslim. Sehingga di Amerika, di Eropa, dan negara-negara kafir yang lain, demikian pula yang ada di Jepang, Korea, dan seterusnya. Mereka ketakutan punya anak ketika nikah. Sehingga mereka lebih milih child free. Kemudian mereka juga takut nikah. Maka mereka lebih memilih zina. Dan orang kalau zina kan tidak ingin punya keturunan. Sehingga banyak di antara mereka yang melakukan vasektomi, tubektomi, dan aneka pemutusan peluang untuk punya anak. Dominan itu terjadi. Saat dominan itu terjadi, terjadilah depopulasi. Sampai pada tingkatan mengkhawatirkan. Cina sendiri yang merupakan negara dengan populasi terbesar, sampai membuat kebijakan tidak boleh punya anak lebih dari satu. Sehingga para pengantin-pengantin itu hanya merencanakan punya anak satu. Dan itu berlangsung cukup lama, beberapa tahun. Sampai akhirnya pemerintah melakukan riset dan kesimpulannya adalah ini kalau dibiarkan mengkhawatirkan. Etnis ini akan punah ketika jumlah anaknya dibatasi. Akhirnya kebijakan itu diubah. Dan boleh memiliki anak lebih dari satu.
Tapi karena masyarakat sudah menikmati dengan anak hanya satu, sehingga mereka bisa menikmati hidup berfoya-foya dengan dunia yang dia punya, tidak terbebani dengan jumlah anak yang banyak, maka mengubah mindset itu mereka kesulitan. Akhirnya jadilah budaya mereka. Sehingga Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas konspirasi mereka yang ingin menekan jumlah populasi kaum muslimin, justru yang terjadi berbalik arah ke mereka. Populasi mereka semakin turun, jadilah piramidanya terbalik. Jumlah yang tua lebih banyak daripada yang muda. Di beberapa negara sudah sampai mengkhawatirkan, bahkan ada yang memperhitungkan etnis ini akan punah jika ini dibiarkan. Mereka mengeluarkan biaya yang besar untuk memotivasi masyarakat agar punya anak. Di Indonesia nggak perlu. Negara nggak perlu keluar biaya untuk memotivasi masyarakat punya anak. Insya Allah, kaum muslimin Indonesia adalah masyarakat yang tidak takut untuk punya anak banyak. Terutama kaum muslimin Ahlus Sunnah. Sehingga banyak di antara mereka yang anaknya ada yang 10, 9, belasan. Ada salah satu teman saya, kayaknya berapa ya? Mungkin 17 atau berapa ini. Ya, bukan dari ibu satu tentu saja ya. Jadi dia punya anak 17. Masya Allah. Mereka yang belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar, mereka justru jumlah anaknya banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, bumi ini nggak bakalan turun. Bumi ini nggak bakalan kurang. Wa ja'alnal arda kifata ahya'an wa amwata. Aku jadikan bumi ini cukup untuk menampung yang hidup maupun yang mati. Tidak mungkin orang rebutan dengan kuburan, itu tidak mungkin. Kamu nanti lama-lama nggak punya tempat tinggal ya. Rumahmu jadi tergusur dengan kuburan. Itu tidak mungkin. Bumi masih demikian luas. Masih banyak tempat yang belum dihuni oleh manusia. Allah berikan jaminan. Bumi ini cukup untuk menampung yang hidup maupun yang mati. Sehingga nggak perlu nyari bumi yang lain. Nyari daratan yang lain nggak perlu. Sehingga kejadian depopulasi itu alhamdulillah memang sudah didoktrinkan di Indonesia. Tapi Masya Allah, justru yang lebih terkena pengaruhnya adalah non-muslim. Wallah. Berarti ini kalau bisa disimpulkan counternya itu justru ilmu agama itu sendiri, Ustaz. Betul sekali. Counternya adalah ilmu agama. Masya Allah. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari pesan di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara kita muslim yang meyakini Allah di mana-mana atau meyakini Allah ada tanpa tempat, tidak meyakini Allah berada di atas langit, bisa membatalkan Islam mereka? Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara membatalkan Islam, ini bagian yang sensitif. Dan kemudian muncul komentar, inilah kelompok yang suka mengkafirkan, dan seterusnya. Di saat yang sama, sebenarnya mereka yang berkeyakinan Allah ada tanpa tempat, itu menganggap siapa yang meyakini Allah berada di atas sebagai orang yang sesat. Sehingga kita yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas arsy, oh itu sesat. Karena memang konsekuensi dari orang yang punya keyakinan tertentu, si A meyakini X, si B meyakini Y, maka si A akan mengatakan B sesat. B akan mengatakan A sesat, kan gitu ya konsekuensinya. Ketika orang itu punya akidah, dia akan loyal dengan akidahnya. Dan sebagai konsekuensinya, dia akan menganggap yang tidak sejalan dengan akidahnya, orangnya menyimpang. Baik. Makanya kalau disebut ini suka menyesatkan, maka jawaban yang sama juga terjadi pada mereka. Mereka juga menyesatkan kita. Karena akidahnya beda. Dalam masalah di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdebatan ini terjadi sejak masa silam. Sampai Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menulis sebuah buku khusus, Mukhtasar Al-Ulu. Buku yang membahas tentang makna dari Al-Ulu, ketinggian Allah. Allah berada di atas, Allah maha tinggi. Penjelasan detailnya bagaimana? Debat yang terjadi di kalangan kaum muslimin seperti apa? Karena debat ini sejak masa silam. Adz-Dzahabi menulis itu. Dan kemudian para ulama Ahlus Sunnah generasi setelahnya, mereka banyak menukil dari keterangan Adz-Dzahabi.
Pak, kami nggak terima. Kenapa? Adz-Dzahabi itu Wahabi. Subhanallah. Adz-Dzahabi meninggal tahun berapa? Kok kemudian disebut Adz-Dzahabi? Pengikutnya Wahabi. Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi meninggal tahun berapa? Adz-Dzahabi rahimahullah meninggal pada abad ke-8 atau ke-7. Sekitar itu ya. Kita cek, Ustaz. Coba kita cek. Nah, jika Adz-Dzahabi rahimahullah beliau meninggal pada abad 8. Meninggal tahun 748 Hijriah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 1000-an Hijriah. Kok bisa disebut Adz-Dzahabi Wahabi, ini gimana sih? Oh, dia yang mengikuti Wahabi. Masya Allah, Anda nggak tahu sejarah kalau kayak gitu. Adz-Dzahabi rahimahullah dengan bukunya Al-Ulu menjelaskan tentang makna Allah Maha Tinggi dan seterusnya. Kami nggak terima Adz-Dzahabi. Ya sudah. Kalau Anda tidak terima Adz-Dzahabi dengan alasan ini, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar yang memuji Adz-Dzahabi? Baik. Oleh karena itu, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas, itu adalah akidah yang menjadi titik sengketa sejak masa silam, dan kita meyakini sebagaimana Al-Qur'an sampaikan. Apakah kemudian yang tidak memiliki akidah seperti itu yang mengatakan Allah berada di mana-mana dan itu memberikan konsekuensi yang sangat negatif? Coba pikirkan, Allah berada di mana-mana. Bayangannya gimana? Tidak semua tempat itu mulia untuk disebutkan. Toilet, tempat sampah. Konsekuensi ketika Allah berada di mana-mana. Bagaimana dengan toilet, tempat sampah, tempat-tempat kotor yang lainnya? Oh, enggak kayak gitu. Allah berada di hati setiap orang yang beriman. Kalau orang mukmin ini sedang bermaksiat gimana? Dan Allah berada di dalamnya. Sehingga membangun sebuah akidah pakai logika, nanti akan benturan dengan logika yang lain. Baik. Lalu ada yang mengatakan, Allah mawujud bila makan. Itu kan doktrin. Allah itu ada tanpa tempat. Gambaran tanpa tempat itu hanya bisa diberikan untuk yang ada di dunia hayalan. Dunia hayalan itulah tanpa tempat. Dan Rabbmu itu mawujud. Sesuatu yang mawujud, dia ada, dan Allah jelaskan di mana dia berada. Alal arsy, dia berada di atas arsy. Berarti arsy tempat Allah. Kita mengatakan sesuai dengan Al-Quran katakan, Allah berada di atas arsy. Jangan berhayal. Makanya dalam membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, ikuti berita yang ada dalam Al-Quran maupun hadis, hindari hayalan. Sebab yang seperti ini tidak mungkin untuk dihayalkan. Orang kemudian kan berhayal. Nah, berhayal itu kan yang menyebabkan dia menolak. Karena setelah dia hayalkan, maka dia postulatkan, dia tajsim dulu ya. Setelah tajsim, baru ditolak. Oh, ini tidak benar. Setelah dihayalkan. Coba kalau nggak dihayalkan, kan diterima. Hal yang Anda dapatkan mungkin tidak masuk akal. Pertama ketika Anda mendengar, tapi ini benar loh ya. Tapi kok hayalan saya nggak masuk ya? Jangan dihayalkan. Oh, hayalan nggak masuk. Dan itu benar. Misalnya orang disiksa di neraka dengan sedemikian rupa sampai ganti-ganti kulit dan seterusnya. Ya, hayalan kita kan nggak nyambung. Tapi orang yakin, orang yang dihukum di neraka ketika hancur diperbarui lagi oleh Allah, hancur diperbarui lagi. Dan orang bisa mengimani itu, tapi hayalannya nggak main. Maka hal yang sama juga seharusnya Anda berlakukan untuk ayat yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah. Baik. Nah, apakah mereka sampai keluar dari Islam? Jawabannya, kita tidak mengatakan demikian karena ini terjadi disebabkan karena takwil. Bukankah mereka punya keyakinan itu latar belakangnya adalah mau melakukan tanzih, mensucikan Allah. Tapi karena metode mereka yang salah, jadinya menghasilkan sesuatu yang salah. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi mungkin perlu sikap kedewasaan juga Ustaz ya, dalam diskusi terkait topik-topik semacam ini. Kalau kita bisa diskusi dengan saling terbuka,
insya Allah, dan diiringi dengan iktikad yang baik untuk mencari kebenaran, insya Allah mudah bagi orang untuk bisa mempelajari akidah Ahlussunnah dengan tepat. Baik Ustaz, mungkin ini karena waktu sudah habis, ada closing statement atau langsung kita? Baik, jadi takwil itu ada batasnya, tidak semuanya boleh ditakwil. Dan jangan kita punya keyakinan mayoritas isi Quran bisa ditakwil. Takwil itu kan pemahamannya memahami teks tidak sebagaimana makna tekstualnya, kan gitu ya. Kalau saya mengatakan saya minum kopi, tapi Anda karena nggak percaya, oh enggak, itu paling dia minum es cincau, dikiranya kopi. Nah, mentakwil kata kopi ke es cincau, ini namanya proses takwil. Sebuah teks dipahami tidak sebagaimana makna tekstualnya, tidak sebagaimana dohirnya. Baik, kalau setiap saya bicara, lalu lawan bicara saya selalu mengatakan, oh maksud kamu itu kayak gini, maksud kamu kayak gini. Itu kan sama dengan lawan bicara saya menganggap saya kalau bicara nggak jelas. Karena ketika saya ngomong A, dibelokkan ke B. Saya ngomong C, dibelokkan ke D. Semuanya dibelokkan. Itu kan jadi kesimpulannya, saya kalau ngomong jadi nggak jelas. Paham ya? Baik. Nah, saya mohon maaf, ini membuat kesimpulan. Orang yang hobi takwil dalam masalah nama dan sifat Allah, dalam masalah berbicara tentang Allah, semuanya serba ditakwil. Yang kata Ibnu Abil Is, ada lebih dari 1000 dalil yang menyebutkan Allah berada di atas. Ditakwil semuanya. Bayangin, lebih dari 1000 dalil ditakwil. Ini Quran nggak jelas. Meskipun mereka nggak ngomong kayak gitu. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Allah tertawa, Allah takjub, Allah menggenggam, Allah menggulung. Yauma natwis sama katayyi sijilli. Al-Quran mengatakan pada hari di mana kami menggulung langit. Allah menggulung. Kemudian itu semuanya ditakwil, takwil. Masya Allah, Bapak. Apa nggak mikir? Kalau semua sabda Nabi SAW ditakwil, itu kan berkonsekuensi, berarti Nabi SAW itu kalau ngomong nggak jelas. Nabi SAW kalau menyampaikan sabdanya nggak jelas. Karena semuanya pakai takwil. Dipahami ya? Jadinya, konsekuensi ketika semua ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, Anda takwil, itu Anda akan sampai pada titik kesimpulan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi SAW nggak jelas. Karena kan diserongkan semua itu. La haula wa la quwata illa billah. Maka kita mengakui takwil itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Dan tidak mungkin isi Quran dan hadis dominan bisa ditakwil, itu tidak mungkin. Karena nanti jadinya berada pada satu konsekuensi kesimpulan bahwa Quran dan hadis jadinya nggak jelas. Baik. Oleh karena itu, memahami teks sesuai dengan dohirnya. Itulah prinsip yang perlu untuk kita bangun. Dan membangun akidah itu tidak bisa dari logika, tidak bisa dari apalagi perasaan atau budaya. Tapi akidah itu paket yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, hamba tinggal mempelajari. Walhamdulillah. Jadi kita dalam masalah akidah tidak diperintahkan untuk mencari. Tapi dalam masalah akidah, Islam yang menyediakan, tinggal kamu mempelajarinya dan mengikuti. Allah. Baik Ustaz, insyaallah jazakallah khair untuk ilmu yang sudah diberikan. Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga serta menjaga kita Ustaz dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap akidah ini. Amin. Baik. Demikian para pemirsa ANB Channel dan juga media yang ikut merelay pembahasan kita pada rehat subuh kali ini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan akidah yang lurus dan juga cara memahami akidah Islam dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mewakili kru
dari ANB Channel yang bertugas mohon izin dan juga mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.